Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMN mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini, sukses itu jika mampu menyelesaikan masalah dan bisa membuat masalah menjadi peluang. Jangan sekali-sekali kita membiarkan masalah menjadi menggurita. Selagi kita masih hidup, masih bernapas, maka tidak ada yang terlepas dari masalah. Untuk itu, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Sahabat, apabila kita mempunyai masalah, kita hampiri, kita dekati, kita pelajari sehingga kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Bahkan banyak sekali contoh yang menyebabkan masalah itu datang. Satu, cara kita berkomunikasi. Seringkali komunikasi kita membuat kita bermasalah. Karena sering pepatah mengatakan lain padang, lain belalang. Sahabat, penyebab masalah yang kedua adalah salah persepsi. Seringkali kita memandang persepsi dari orang lain dan persepsi kita sendiri, sehingga menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, samakan persepsi kita dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita atau teman kita, sehingga tidak menimbulkan masalah. Penyebab masalah yang ketiga adalah cara pandang. Kita memandang dari sisi kanan berbeda dengan teman kita memandang dari sisi kiri. Oleh sebab itu, dua-duanya benar. Tetapi di saat kita memandang sendiri dan sendiri, maka cara pandang kita akan berbeda dengan yang lain. Sahabat, berikutnya adalah apabila kita tidak menyimak dengan baik. Misal, dalam satu perkumpulan, dalam satu rapat organisasi, apa yang disampaikan, baik itu atasan kita atau pendapat dari teman kita, dan kita tidak menyimak dengan baik, maka itu akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, apabila Anda rapat atau Anda mengadakan pertemuan, lakukan dengan baik, rasakan penyimakan, dan tulis dengan baik apa yang terjadi pada saat itu, sehingga kita tidak salah persepsi. Yang berikutnya adalah keterbatasan informasi. Apabila sahabat semua kurang informasi dalam satu penyelesaian masalah, ada baiknya sahabat jujur bahwa sahabat tidak memahami itu. Katakan bahwa saya belum mendapatkan informasi itu. Oleh sebab itu, cari informasi, gali informasi sehingga kita tidak menimbulkan masalah. Ubah cara pandang melihat masalah. Kebanyakan dari kita belum lagi menyelesaikan masalah sudah berpikir negatif. Untuk itu kita harus berpikir positif, sehingga energi positif kita akan muncul. Jikalau energi positif muncul, maka ide-ide memecahkan masalah menjadi peluang itu akan muncul dengan sendirinya. Sekali lagi, buang energi negatif, munculkan energi positif. Yang kedua adalah solusi. Kita tahu setiap ada masalah pasti ada solusi. Sama dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada pagi, ada sore. Artinya apa? Apabila kita menghadapi masalah, harus kita lihat betul masalah itu. Kita katakan setiap ada masalah pasti ada solusinya. Sama dengan setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang ketiga adalah kendalikan emosi. Kita tahu, bahkan kita sering mungkin punya pengalaman pribadi, dikala kita marah atau emosi kita tinggi, masa hasil-hasil penyelesaian masalah itu akan betul-betul tidak bermanfaat, bahkan sering menyakitkan. Oleh karena itu, apabila kita ada masalah, kita harus mengendalikan emosi. Sahabat, lakukan penyelesaian masalah dengan meredam emosi kita, maka hasilnya akan baik. Kita tahu persoalan itu kadang rumit sekali menurut pandangan kita. Tetapi setelah kita tahu bahwa itu adalah proses,
maka kita akan mengidentifikasi masalah tersebut. Kita lerai masalah tersebut, sehingga menjadikan peluang buat kita. Sahabat, berikutnya adalah kita sering mendengar pelaut yang tangguh karena ombak yang besar. Apa artinya? Artinya pelaut itu telah mengalami beberapa masalah, dan gelombang dengan gelombang yang dia lalui sama dengan kita. Apabila ada masalah, masalah 1 kita selesaikan, masalah 2 kita proses selesaikan, masalah 3 kita selesaikan. Apa yang terjadi? Kita akan pengalaman masalah. Artinya apa? Kita bisa menyelesaikan masalah, dan ketangguhan kita menyelesaikan masalah menjadikan peluang kita untuk sukses. Sahabat, yang berikutnya adalah masalah menjadikan introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa artinya? Seringkali keberhasilan seseorang membuat orang itu sombong. Bahkan mungkin mendapatkan kesuksesan itu menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, banyak kita lihat orang sukses, sudah kaya, sukses dalam karir, tiba-tiba hanya satu hal dia jatuh. Yang sebaiknya kita lakukan adalah, jikalau kita sukses, kita mengikuti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan kita, bila sukses, jangan sombong. Bahkan, kalau kita sombong, maka kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah, yaitu kenali masalahnya. Apa yang harus kita lakukan pada kenali masalah? Sama dengan kalau kita sakit, kita harus ke dokter. Setelah dia analisa, dia tanya, dokter menanyakan kepada pasien, apa yang menjadi permasalahan. Setelah diselesaikan, baru dokternya bisa memberi obat. Sehingga setelah kita tahu persoalannya, baik dokter yang memeriksa pasien ataupun karyawan yang datang terlambat, kita kenal masalahnya. Kita bisa pecahkan apa solusinya dari masalah tersebut. Yang kedua adalah cari tahu penyebabnya. Seperti tadi, seorang pasien datang ke dokter. Katakanlah seorang pasien itu mengidap salah satu penyakit, misal kolesterol tinggi. Bagaimana dengan karyawan yang terlambat? Seorang pimpinan harus tahu penyebabnya apa. Mungkin kita bisa tanya, apa penyebabnya? Pertama, mungkin ada masalah kendaraan mengantar anaknya sekolah, sehingga dia terlambat. Kedua, mungkin ban motornya pecah. Yang ketiga, mungkin ada kemacetan. Dan yang keempat, kemalasan. Nah, dari semua persoalan itu kita sisir, apa penyebab masalahnya. Setelah kita tahu permasalahannya, nanti kita diskusi bagaimana mencari solusinya. Pasti ketemu solusinya. Yang ketiga adalah kita harus menetapkan target hasil yang diinginkan. Target kita harus terukur. Ya, apabila 1 bulan kita berharap semua karyawan full masuk, kita harus mengukur apakah bisa tercapai. Nah, apabila yang terjadi ada yang terlambat, setelah kita tahu penyebabnya, kita harus mencari solusinya. Sahabat, alternatif solusi berikutnya, mungkin kita menyiapkan jemputan karyawan. Terus yang kedua, adanya perubahan jam kerja. Dan yang ketiga, punishment dan reward yang jelas. Sahabat, langkah berikutnya untuk mencari solusi adalah yang ketujuh, evaluasi. Setiap kebijakan yang kita buat, setiap solusi yang kita lakukan harus dievaluasi. Apakah kebijakan kita, apakah solusi kita, apakah alternatif solusi tersebut sudah kita laksanakan. Untuk itu, setelah kita tahu permasalahan yang ada, maka tujuan itu akan tercapai. Setelah tujuan tercapai, sukses sudah mendekati kita. Sahabat, ketahuilah, apabila kita ingin sukses, kita jangan menjauhi masalah. Tetapi masalah tersebut kita rangkul, kita pecahkan, kita selesaikan. Setelah selesai, kita akan kaya dengan pengalaman. Artinya apa? Apabila sahabat kaya dengan pengalaman, dimanapun sahabat berada,
apapun keadaannya, sahabat bisa langsung menyelesaikan persoalan tersebut. Tentu saja, bila menyelesaikan masalah dengan baik, kesuksesan menghampiri kita. Sahabat, demikianlah materi kita kali ini. Bila sahabat ingin mendalami materi tersebut, bisa baca buku Sukses dengan Caramu, karangan Dr. Rahmat Holison Meza MAP dan Dr. Sri Sundari SHMM. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.